Berkeluarga bukan hanya persoalan ekonomi. Berkeluarga bukan pula hanya masalah status. Tetapi sejatinya keutamaan berkeluarga adalah menciptakan rasa saling mencintai dan kasih sayang. Bagi seorang istri, sosok suami seharusnya menjadi pelindung baginya dan bukan sebaliknya. Malah menjadi sosok yang begitu menakutkan. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang mengalami suatu kejadian yang menguncangkan hidupnya. Seperti apa kisahnya? Langsung kita sambut Luciana. Halo Mbak Lucy, apa kabar? Baik Mbak. Silakan duduk Mbak. Terima kasih. Mbak Lucy, terima kasih sudah hadir di sini. Apakah sudah siap menceritakan kisahnya? Iya Mbak. Silakan Pak. Saat awal menikah, semuanya baik-baik aja. Hingga kami memiliki seorang anak perempuan. Tapi setahun belakangan ini, rumah tangga kami dilanda masalah. Semenjak suami saya sering berhutang ke teman-temannya. Dan itu pun tanpa sepengetahuan saya. Mohon maaf Mbak, kalau boleh tahu, suami itu berhutang untuk keperluan apa ya? Awalnya suami saya tidak mau mengaku soal hutangnya. Karena ada salah satu teman yang datang ke rumah menagih hutang suami pada saya. Saat itulah saya melihat bahwa suami saya berhutang pada teman-temannya. Wah, makannya habis. Anak yang pintar. Sekarang Rara minum obat ya, biar cepat sembuh. Wisnu! Kayaknya ada tamu. Rara tidur ya. Mama mau temuin tamu dulu. Iya, Ma. Wisnu! Keluar lu! Wisnu keluar! Ya, sebentar. Ada apa ya, Pak? Saya mau ketemu sama Wisnu. Suami saya lagi kerja. Kamu jangan bohongin saya. Saya ini teman sekantornya Wisnu. Dia udah seminggu lebih nggak masuk kantor. Jadi, kamu jangan coba-coba sembunyiin suami kamu ya. Tapi emang bener, Pak, suami saya nggak ada di rumah. Ah! Saya nggak percaya. Wisnu keluar lo! Pak! Wisnu! Wisnu! Keluar! Wisnu keluar kamu! Pak, suami saya bener-bener nggak ada di rumah. Wisnu keluar lo! Wisnu! Tolong jangan masuk, Pak. Anak saya lagi sakit. Wisnu! Pak, percaya sama saya, suami saya bener-bener nggak ada di rumah. Tadi pagi dia pergi kerja. Kalau suami kamu ada di kantor, nggak mungkin saya kesini. Tapi tadi pagi suami saya udah pergi kerja. Emangnya ada apa ya Bapak sampai marah-marah gini dan cari suami saya? Gimana saya nggak marah-marah? Suami kamu pinjam uang sama saya. Dan setiap saya tagih selalu ngelak. Bahkan nomor saya diblokir sama dia. Makanya saya datang ke sini untuk nagih uang saya. Emangnya suami saya punya utang berapa? 50 juta. 50 juta. Kayaknya nggak mungkin suami saya punya utang sebanyak itu, Pak.
Ini lihat. Buktinya, saya selalu transfer dia setiap dia pinjam uang sama saya. Mulai dari 5 juta, 10 juta, 15 juta. Ya ampun, banyak banget hutang Mas Wisnu. Apa Bapak tahu uang sebanyak itu dipakai suami saya untuk apa? Hutangnya itu digunakan untuk judi online. Bilang sama suami kamu, suruh dia lunasin hutang-hutang dia. Ya ampun Mbak, sampai segitu banyaknya utang suami Mbak untuk main judi online. Saat itu saya benar-benar shock. Nggak nyangka, ternyata suami saya suka main judi online. Terlebih keadaan anak saya yang sedang sakit dan butuh biaya. Lalu Mbak, apakah Mbak akhirnya konfirmasi ke suami soal hutangnya itu? Iya Mbak, saat dia pulang, saya langsung tanya ke dia. Sayang, kamu kok belum tidur sih? Aku nunggu kamu. Ya lah ngapain sih kamu nungguin aku? Emang ada apa, ha? Kenapa jam segini baru pulang? Ya aku lemur sayang. Kamu kan tahu tugas aku banyak. Tadi siang teman kantor kamu Pak Budi datang ke sini. Kenapa kamu pinjam uang ke dia sampai 50 juta, Mas? Iya, itu kan ya gara-gara gaji aku suka telat sayang. Jadi aku terpaksa pinjam sama dia. Lagian kan uang itu juga aku pakai buat keluarga kita. Jadi mau apa lagi, ha? Jawab jujur, Mas. Aku tuh udah jujur. Kamu tuh kenapa nggak percaya sama suami kamu sendiri sih? Aku tuh bukannya nggak percaya, tapi temen kamu bilang kamu pinjam uang untuk main judi online. Sayang, omongan ngaco kayak gitu gak usah kamu denger ya. Kamu ngapain percaya sama orang lain? Aku ini suami kamu. Harusnya kamu lebih dengerin aku loh sih. Istri macam apa kamu, ha? Udahlah, aku mau istirahat. Tunggu, Mas. Apa lagi? Selesai ngomong. Ah? Mama. Rara. Iya, sayang, ini Mama. Ya Allah, badan kamu makin panas. Rara, pusing, Ma. Ya, kita ke dokter ya. Kamu tunggu dulu, Mama kasih tahu Papa. Tunggu ya. Dikit lagi jackpot lagi. Kalah mulu. Kapan menangnya lagi ya? Cobain lagi lah. Mas. Rara badannya panas, kepalanya juga pusing. Ayo kita ke rumah sakit, Mas. Itu kamu kasih obat warung aja. Pan demam biasa gimana sih kamu? Aku udah kasih obat warung. Tapi kepalanya tetap pusing, Mas. Badannya juga tetap panas. Ayolah, Mas, kita ke rumah sakit yuk. Lucy, aku tuh lagi capek ya. Udah nanti aja ke dokternya ya. Mending kamu kompres aja. Ntar juga pasti sembuh. Sakit biasa itu mah. Emangnya kamu lagi ngapain sih sampai nggak mau bawa Rara ke rumah sakit? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Ini aku mau tidur. Emang apa sih? Terus itu, ngapain kamu main handphone?
Enggak, ini aku main game. Biar aku cepet tidur. Kamu tuh apa sih nenekmu? Kamu main game? Apa main judi online? Emangnya kenapa sih ya? Ya suka-suka aku lah. Apa urusan kamu sama aku? Berarti bener kan apa kata teman kamu? Kalau kamu itu suka main judi online? Kamu tuh bikin aku emosi aja ya. Udah pergi sana. Tega kamu, Mas. Anak kita lagi sakit. Kamu malah tega main judi online. Keterlaluan kamu, Mas. Ya bodo amat lah. Lagian kan kalau kita menang ya, yang untung kan juga kita. Gimana sih? Hah? Aku nggak sudi dapat uang dari hasil judi online. Kurang ajar kamu ya. Sana. Diam. Ganggu orang aja dari tadi. Kamu ngapain percaya sama orang lain? Aku ini suami kamu. Harusnya kamu lebih dengerin aku loh sih. Istri macam apa kamu? Hah? Udahlah, aku mau istirahat. Tunggu, Mas. Apalagi? Saya ngomong. Ah? Astaga Mbak, jadi suami Mbak tuh ngasarin Mbak gara-gara Mbak ngelarang dia main judi online. Iya Mbak, dia lebih mementingkan bermain judi dibanding membawa anaknya ke rumah sakit. Aduh, terus gimana Mbak? Anaknya jadi dibawa ke dokter. Saat itu saya nggak punya uang sama sekali untuk ongkosnya. Kenapa nggak minta sama suami? Suami saya nggak kasih, karena dia pikir saya tidak mau terima kalau misalnya uangnya dari hasil judi. Saya sampai mau menggadaikan mas kawin saya, tapi apa Mbak?